A Merry Christmas atau Selamat Hari Natal. Yuk kita simak cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. I Kids, yeay! To rescue, an angel sing, heaven's love comes down. The Son of God leaves his throne and crown to save us now. Jesus changes everything. We lift our voices and proclaim, Lord, that you alone forever reign. Jesus changes everything. He saw the night and brought us morning. Oh, heaven's light, what mercy we have found. His glory shines, a new day dawning now. It's all new now. Jesus changes everything. We lift our voices and proclaim, Lord, that you alone forever reign. Emmanuel, the God that saves forever. Jesus changes everything. We lift our voices and proclaim, Lord, that you alone forever reign. Jesus changes everything. Oh, come, let us adore Him. 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 Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come on, kids! Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Iya! Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk
kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yeah. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. I guess, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Let's celebrate Come on. God, come on. Woo, yeah. This is the day we are here to celebrate God. Yeah. Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Here we go. Wish you a Merry Christmas. Yeah. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. This is the season of love. This is the day. Yeah. This is the season of joy. Celebrating Jesus Christ. Celebrating His birth. He gave us life and gave us joy. Now let us celebrate Him. Merry, Merry, to a Merry Christmas. Yeah. Wish you a Merry Christmas. Here we go. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kids, ready? My shoes are ready to go. I praise. Yo, Zell, come on. We are here to celebrate God. Yeah. Celebrate with your friends. Celebrate with our family. Come on. He gives us life. Yeah. Here we go. Here we go. Wish you a Merry Christmas. Here we go. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Rasakan kasih Tuhan di hatimu. Rayakan kelahiran Yesus. Rayakan kelahirannya. Yeah. Bersukacitalah sana. And a Happy New Year. Wish you a Merry Wish you Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Woo. Wish you a Here we go. Here we go. Christmas and a Happy New Year. Wah, ceritanya sudah sampai sejauh ini. Suatu ketika, ada seekor angelfish
yang mau pergi mengunjungi ikan tetra yang bernama Maria. Wah, beruntungnya saya bisa pakai kostum ini lagi. Ya, betul ya. Sekarang tugasmu adalah ya pergi mengunjungi Maria ikan tetra yang memiliki seekor bayi yang bernama Yesus. Dia membaringkannya dan tidur di palungan terumbu batu karang. Karena tidak ada tempat untuknya untuk di penginapan, makanya dia melahirkan di terumbu karang ini. Terumbu karang? Aneh sekali ya kita mengambil tema bawah laut ini. Wah, saya pikir anak-anak kan suka kalau kita mengambil tema di bawah laut ini. Anak-anak, kalian jangan ikut-ikutan ya pakai kostum angelfish kayak gini. Wah, saya yakin anak-anak akan besok memakai semua kostum angelfish yang lucu-lucu ini. Yang betul sih masa. Di mana Maria? Maksud saya anak ikan itu. Iya, anak ikan itu ya. Anak ikan itu bernama Yesus. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting tugasmu adalah menyebarkan kabar baik ini kepada semua makhluk di bawah laut ini. Semua makhluk, gurita juga maksudnya. Iya, betul, gurita juga. Karena kenapa kamu harus memberitakan semua makhluk laut di bawah ini tentang kabar baik ini? Karena Yesus, anak bayi Yesus ini datang untuk menjadi juru selamat di seluruh dunia. Ya, termasuk di kehidupan bawah laut ini. Ya, termasuk gurita juga. Gurita juga ya? Ya, semuanya ya. Mau gurita, bulu babi, hiu, kepiting, lobster, lumba-lumba, paus, ikan Nemo. Oh, semua mamalia juga? Iya, termasuk itu si ikan kepala domba. Ikan kepala domba? Oh, karena para gembala ya? Iya, betul itu. Loh, Angel, kenapa di sini? Kamu? Iya, Kenapa kamu nggak pakai kostum gembala? saya kan sedang di bawah laut di pantai. Tapi saya bawa tongkat juga, tapi domba saya tinggalin. Tunggu dulu, kamu malaikat? Sayapnya mana? Iya, saya malaikat tapi tak bersayap. Tidak bersayap. Wah, keren juga ya. Seperti Patrick juga kamu. Ya udah kalau gitu, dengar-dengar kita harus menyebarkan kabar baik. Betul. Tentang bayi Yesus ya? Iya. Oh iya, kalau gitu kita harus menyebarkan ke seluruh dunia bawah laut ini. Oke. Oke, kamu ke sana, nanti ke sini. Nanti kita ketemu lagi di bawah laut sini, oke? Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi dan melayani Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita.
mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini dalam Engkau mengajarkan kami untuk terus mengasihi dan melayani Engkau. Ajar kami untuk bisa memuliakan nama-Mu dengan apa yang telah Engkau beri pada kami, apa yang kita punya, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang buka hati kami supaya kami bisa mendengar dan menerapkan firman tersebut dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai kids, yeay! Halo adik-adik, wah tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember. Itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Berbeda dengan Natal-Natal biasanya, kali ini iKids mengambil tema Finding Christmas. Seperti dalam film Finding Nemo dan Finding Dory yang mencari dan menemukan karakter ikan yang ada di laut, Natal juga berarti kita mencari dan kita menemukan Sang Juru Selamat dunia. Dalam tema ini kita akan bersama-sama mencari dan menemukan bayi Yesus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia sambil kita mengenal ikan-ikan dan hewan-hewan yang ada di laut. Nah, seru kan adik-adik? Ayat hafalan kita untuk tema ini adalah Matius 1 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Good job adik-adik. Oke, cerita Alkitab di dalam lesson ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Yaitu ketika para gembala mencari bayi Yesus. Begini ceritanya. Ketika Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya! Adik-adik, Tuhan mengirimkan malaikat kepada para gembala untuk memberitakan kelahiran Yesus. Kemudian setelah para gembala itu bertemu dengan bayi Yesus, mereka juga memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada semua orang. Itu berarti Tuhan juga mau kita memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia kepada semua orang yang kita jumpai. Kita harus memberitakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia yang menebus dosa umat manusia telah datang. Siapa yang mau menjadi pembawa berita kedatangan Tuhan Yesus? Ya, semua mau ya. Haleluya. Oke adik-adik,
Kakak juga sekarang mau memberitakan kedatangan Tuhan Yesus kepada semua orang. Sampai jumpa lagi minggu depan, adik-adik. Selamat merayakan Natal dan jadilah pemberita-pemberita Injil. We wish you a Merry Christmas. Haleluya. Hai kids, yay! Halo adik-adik. Nah, adik-adik, di sepanjang seri ini kita sudah melihat bagaimana seorang tukang kayu bernama Yusuf dan istrinya bernama Maria melahirkan seorang bayi di kandang domba 2000 tahun yang lalu. Kita juga menjadikan hewan-hewan laut sebagai tokoh-tokohnya, seperti malaikat yang diperankan oleh angel fish, bintang yang diperankan oleh bintang laut, dan Raja Herodes yang diperankan oleh ikan hiu. Dalam cerita Alkitab kita hari ini juga, kita melihat bagaimana malaikat datang memberitakan kedatangan Yesus kepada para gembala. Dan mereka segera mencari bayi Yesus. Kemudian mereka juga memberitakan kedatangan Yesus kepada semua orang. Para gembala kali ini dalam kisah ini diperankan oleh ikan-ikan yang biasa. Padahal bisa aja gembala itu diperankan oleh gurita atau ubur-ubur atau ikan paus yang besar atau belut listrik atau yang lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Kenapa sih harus sama gembala? Kenapa nggak sama artis, nggak sama pejabat, atau selebriti, atau kepada raja? Tentunya Tuhan pasti punya maksud yang baik untuk adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih maksud Tuhan dalam pemberitaan kelahiran Juru Selamat kepada para gembala. Yang pertama adalah God wants us to spread the news. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberitakan kelahiran Yesus kepada gembala. Pada saat itu, para gembala domba adalah orang-orang biasa yang tidak dianggap hebat oleh orang lain. Itu berarti pesan kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang kaya, orang yang pinter, orang yang punya kuasa, atau orang yang dianggap hebat saja. Nah, ketika para gembala itu melihat bayi Yesus, mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat dunia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu mereka juga menyebarkan berita tentang kelahiran Yesus kepada semua orang. Itu menunjukkan kepada kita jika orang-orang yang paling biasa dan tidak dianggap hebat oleh orang lain juga dapat menjadi percaya kepada Yesus dan bisa juga memberitakan kabar kelahiran Yesus. Berarti semua orang dapat melakukan hal yang sama ya adik-adik. Nah, semua orang dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga semua orang dapat memberitakan Injil kedatangan Tuhan Yesus yang menebus dan menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Itu juga termasuk kita, kakak-kakak dan adik-adik semua di tempat ini. Jadi Tuhan mau kita memberitakan kedatangan Tuhan Yesus kepada semua orang yang kita temui. Siapa adik-adik di sini yang mau melakukannya? Semua mau ya? Haleluya. Yang kedua adalah Jesus loves is for everyone. Tuhan mengirimkan malaikat kepada para gembala untuk memberitakan kedatangan Sang Juru Selamat dunia bagi semua orang. Bukan hanya bagi orang kaya, orang yang berkuasa, tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi raja di Israel, bukan juga untuk menjadi penguasa atau selebriti. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini dari dosa. Tuhan Yesus ingin kita tahu kalau Ia mengasihi semua orang. Ia lahir ke dunia dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk semua orang, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Nah, tugas kita adik-adik di sini adalah memberitakan kasih Tuhan supaya semua orang tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi mereka. Terutama dalam momen Natal ini, kita bisa memberitakan kasih Tuhan dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya kita bisa ngasih makanan, pakaian, mainan, atau hal-hal lain yang mereka butuhkan.
kita juga bisa memberitakan Injil kepada mereka dan mengajak mereka ke gereja. Yuk adik-adik, kita lakukan bagian kita ya, memberitakan kasih Tuhan supaya semua orang tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi mereka dan mereka disambut untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Amin adik-adik, haleluya. Sekarang mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan. Engkau telah menjadi Juru Selamat kami Tuhan. Kami mau memberitakan bahwa Engkau telah lahir Tuhan ke dunia ini untuk menjadi Juru Selamat anak-anak di tempat ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau memberitakan kasih itu Tuhan kepada setiap orang yang kami temukan. Kami mau Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. We wish you a Merry Christmas. iKids, yay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.